Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Malam 1000 bulan menjadi tema kita hari ini. Nanti Abi akan melanjutkan tausiahnya bagaimana kita memaksimalkan keistimewaan Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya jamaah yang hadir hari ini dan juga pemirsa setia BTV dimanapun berada, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah ya, yang sudah masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Izinkan saya membacakan pertanyaannya, nanti Abi bisa langsung jawab ya. Dari @Jeffrey Karbong ya. Assalamualaikum Ustadz Abi, izin bertanya. Saya ini adalah orang yang penuh dosa, sama saya juga. Di masa lalu saya tidak pernah melakukan apapun yang diberitakan oleh Allah. Bahkan saya sampai lupa caranya berwudu. Bagaimana caranya wudu? Sebaliknya, saya terus-menerus berbuat jahat. Tidak ada sedikit pun niatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Sekarang saya mulai berbenah untuk kembali menjadi umat muslim yang beriman. Tetapi saya memiliki ketakutan kalau dosa saya yang di masa lalu itu tidak diampuni dan terus-menerus menghantui saya. Nah, pertanyaannya nih, apakah dosa-dosa saya akan diampuni seluruhnya oleh Allah jika saya melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar? Itu Bi. Dosa-dosa yang masa lalu apakah akan diampuni Bu? Bi, jika dia melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ibu-ibu semua, Masya Allah, pertanyaan begitu luar biasa. Karena kita ini termasuk orang yang kadang lalai dalam ibadah, betul? Orang yang kadang banyak meninggalkan taat, betul? Juga orang yang banyak berbuat dosa, iya Pak iya? Tapi bersyukur kepada Allah di saat dosa kita banyak, di saat maksiat kita terus menerus, terkadang kita sengaja meninggalkan ibadah, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Banyak orang yang mereka saat dalam kemaksiatan lalu dimatikan oleh Allah. Mereka saat dalam jauh dari Allah, Allah wafatkan mereka, Allah hapus kehidupan mereka. Tapi betapa beruntungnya saat lalu ketika kita punya salah, kita punya dosa, maksiat kita banyak, bahkan kita berpikir apakah Allah bakal ngampunin dosa saya? Apakah Allah bakal nerima taubat saya? Saat kita berpikir demikian, ternyata tanpa kita sadar Allah berikan hidayah di hati kita. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu bersyukur kepada Allah. Isi sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan, isi sebaik mungkin apa yang Allah berikan kepada kita, karena apa ini tidak mungkin Allah berikan melainkan semua atas izin dan ridho dari Allah. Sehingganya bertepatan dengan Lailatul Qadar, lalu kita lakukan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Betul-betul menjalankan atas apa yang menjadi perintah Allah, lalu bertobat untuk tidak mengulangi segala perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Insya Allah, Allah Maha Pengampun dari setiap dosa kita. Betul? Orang boleh tidak memaafkan kita, tapi Allah Maha Pemaaf kepada seluruh hambanya. Tak ada dosa yang tidak dimaafkan, tak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita mau dan sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Amin ya robbal. Sehingga ini adalah merupakan malam-malam istimewa. Lailatul Qadar menjadi malam-malam kemuliaan buat kita yang menjadi hamba Allah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, mulai mengerjakan sholat isya berjamaah, dilanjut i'tikaf, kemudian perbanyak membaca Al-Quran, lalu kemudian diisi membanyak doa. Apa doanya? Nabi Aisyah pernah bertanya kepada Nabi. Boleh saya ceritakan, boleh? Kata Aisyah kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, wahai suamiku, wahai pujaan hatiku. Tuh, Aisyah itu selalu romantis. Bu.
Alhamdulillah. Aisyah itu kalau manggil Nabi romantis. Wahai sayangku, kekasihku, tercinta, salam dunia. Alhamdulillah. Ibu pernah bilang gitu nggak sama suaminya? Wah, jujur amat ya. Wah. Aisyah manggilnya dengan sayang. Ya Rasulullah, apa yang aku harus lakukan di penghujung daripada akhir Ramadan, menjemput daripada Lailatul Qadar? Nabi mengatakan, banyaklah berdoa. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu an. Bisa apa enggak? Coba. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Pemirsa ikutan. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ini doa permohonan yang sangat kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita. Alhamdulillah. Jadi banyak doa ini, perbanyak. Lagi masak, Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Lagi nyiapin makanan, Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim. Lagi istirahat, Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim. Lagi mau tidur, Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim. Dan ini doa boleh jadi jalan Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Nah, maka maksimalkan dengan cara apa? Qiyamul lail. Bu. Sering qiyamul lail? Sering sholat tahajud? Sering sholat tahajud? Sering bangun malam? Ngapain? Ayo, maka perbanyak untuk menambah ketakwaan kita dengan banyak sholat qiyamul lail. Yang terakhir kata Nabi, perbanyak taubat. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal toya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Banyak bertaubat kepada Allah. Kita sadar dosa kita banyak. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan kecuali dia mau bertaubat kepada Allah. Betul? Nah, maka momen daripada datangnya istimewanya di penghujung Ramadan, istimewa datangnya Lailatul Qadar, maksimalkan di penghujung solat kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima taubatku. Nah, itu harus diucapkan, Ibu. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, aku tidak akan pernah mengulangi dosaku. Ya Allah, dosa sama orang tua, dosa sama ayahanda, dosa sama ibunda. Ingat kita orang tua kita, ingat dosa-dosa kita. Lisan saya pernah nyakitin hati suami saya. Kadang saya kalau jengkel marahin dia habis-habisan. Jangan sampai teriak bikin nangis suami, padahal dia udah capek. Minta ampun sama Allah, ya Allah maafin dosa saya. Karena Bu, salah satu jalan masuk surga datangnya ridho insya Allah. Baik, lagi tepuk tangan dulu untuk Abi. Ya. Baik, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan siapa mau tanya. Oke, terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abi. Iya, Ibu. Jika saat malam Lailatul Qadar Dengan atau Ibu siapa? 10 hari,
dengan Iya. Dari Saya Karmina dari Majelis Taklim Bunda Soleha Bunda Cikarang. Ibu Hermina. Karmina. Karmina. Ya. Oh Karmina. Karmila. Oh Karmina. Ah. Silakan Ibu Karmina. Jika malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saya mendapatkan tamu bulanan. Oh, bayar listrik. Bulanan. Iya bulanan. Datang bulan gitu. datang bulan. Ya. Jadi saya tidak bisa memaksimalkan ibadah saya. Ya. Maka apakah saya kehilangan kesempatan untuk meraih pahala dan keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut? Padahal itu takdir dan ketentuan dari Allah. Benar. Oke. Sedih kadang Abi. Soalnya belum tentu kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Betul. Gitu ya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertanyaan yang mewakili banyak kaum wanita ya, yang memang sering kali mengalami hal serupa di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir berharap mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Aduh, datang tamu tadi undang. Iya, tiba-tiba Tok. Dia lagi gitu ya. Lagi mau ibadah nih, lagi mau kenceng-kencengnya Bu ya. Iya. Datang. Apakah kita nanti tidak mendapatkan keistimewaannya? Padahal kan ini mau nggak mau harus kita dapatkan, karena ini takdir dari Allah. Nah, seperti apa Bi kita? Siap. Kita kasih pantun, Pak. Kasih Bi. Jalan-jalan ke kota Mina. Cakep. Pulangnya ngelewatin sumur. Cakep. Kita doain Ibu Karmina biar panjang umur. Masya Allah, Bu Karmina luar biasa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Pemirsa semua dimanapun berada, ibu-ibu yang hadir di sini, Masya Allah. Memang kadang-kadang kita udah prepare ya Bu ya. Dari siang itu sejadah udah dilipat. Ada yang begitu ada? Siang dikit lagi mau kena udah dirapihin, betul? Kadang-kadang udah bawa rantang, ada ikan, ada nasi, dibawa ke masjid, dia mau sholat atau makan? Berapa ini? Persiapan itikaf. Persiapan itikaf, betul Udah mana Bu? bukanahnya baru lagi, baru dari COD bukanahnya, Nah ya kan, beli yang baru, Baru. disiapin semua. Tiba-tiba pas mau maghrib nongol. Ada yang begitu ada? Kesel apa enggak? Ngomelnya ke siapa? Ayo. Itu lumrah. Kadang-kadang memang itu hal yang tidak bisa kita hindari dan emang banyak yang terjadi. Betul tidak? Tapi jangan bersedih. Jangan lalu lantas kehilangan momen Ramadan, apalagi momen Lailatul Qadar. Maka apa yang harus kita lakukan? Perbanyak berzikir kepada Allah dengan tadi pertama doanya Allahumma inna afuwun karim tuhibbu afa fa'fu anna ya karim Allahumma ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Nah ini doanya, perbanyak baca doa ini, perbanyak. Ini enggak cukup Ustadz, pengen baca lain istighfar. Beres istighfar selesai, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini enggak cukup Ustadz, ibu punya rezeki. Maka apa yang ibu lakukan? Keluarkan rezekinya untuk menyenangkan yang sedang itikaf. Keluarkan rezeki ibu untuk memberi bekal mereka yang sedang menjaga malamnya dengan ibadah kepada Allah. Karena ibu enggak bisa sholat, ibu kasih makanan buat yang sedang sholat, tapi orang sholat jangan dikasih makan. Ada yang begitu ada? Nggak boleh. Nggak boleh. Beres sholat baru Tapi ketika ibu menyiapkan makanan buat mereka yang sedang itikaf, pahalanya seperti orang yang itikaf. Alhamdulillah. Ini yang kita lakukan, insya Allah saat ini yang dilakukan. Moga-moga walaupun kita enggak ibadah langsung, pahala Lailatul Qadar Allah kasih buat kita. Alhamdulillah. Paham ya ibu ya? Iya paham. Tepuk tangan buat Ibu Karmina. Ya. Nah tapi kan pas haid tadi kan kalau zikir juga boleh. Benar.
datang bulan boleh zikir ya, Bi ya? Boleh. Boleh. Kalau baca Al-Qur'an tapi nggak lewat mushaf, lewat handphone. Baik. Ngaji gitu pakai HP. Benar. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Walaupun kuotanya nggak ada. Baik. Jadi gini. Pakai wifi. Pakai wifi katanya. Maka pandangan ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap ulama itu mengharamkan saat ketika niatnya kita membaca Al-Quran. Karena nggak boleh. Kenapa? Karena niatnya membaca Al-Quran. Karena orang haid tidak boleh baca Quran. Tapi saat ketika niatnya belajar, bukan lagi baca Quran, niatnya belajar Al-Quran, boleh. Tapi kalau niatnya menderes Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dalam kondisi sedang haid, nggak boleh. Tapi kalau niatnya belajar, ini masih dikata mazad, artinya masih boleh, rukhsah. Oh, menghafalkan gitu, boleh? Boleh. Menghafalkan ini surat ini apa boleh, ya? Boleh. Tapi jangan niat membaca, niatnya belajar. Belajar. Niatnya belajar. Tapi kalau sudah niatnya saya membaca Al-Quran, tapi megang handphone boleh? Boleh megang handphonenya, kan dia bukan mushaf. Iya. Iya, megangnya boleh? Boleh. Kalau megang Al-Quran haram. Orang yang haid tidak boleh megang Quran. Tapi kita niatnya ini megang handphone, bukan megang Quran. Boleh tidak? Boleh, karena kita tidak megang mushaf. Walaupun di dalam handphone ada aplikasi. Ada Al-Quran. Al-Quran. Ada Al-Quran. Tapi kita tidak megang mushaf, megangnya handphone. Ini sebagian ulama dibolehkan. Tapi kalau sudah mushaf yang jelas Al-Quran, tulisannya kepegang, mushafnya kepegang, Qurannya dipegang, jelas ini haram bagi orang yang sedang haid. Ketika pun kita membaca, niatkan belajar. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, niat belajar, bukan niat sedang membaca Al-Quran. Insya Allah ada kemakfuan itu. Tapi kalau kita nggak khusyuk, nggak yakin, takut apa-apa, yang paling utama adalah banyak istighfar dan doa. Itu yang paling utama. Baik. Oke, terima kasih Ibu Karbina ya. Oke, mudah-mudahan dijawab. Dan pertanyaan selanjutnya silakan, siapa? Sebelah sini. Oke, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dari Majelis Taklim Soleha Cikarang. Ibu? Ya? Maya. Ya. Aku punya teman. Ibu Maya kan? Iya. Ibu kadang tahu ya. Izin bertanya, Abi. Iya, boleh Bu. Yang saya tahu Lailatul Qadar itu kan di mana dosa-dosa manusia diampuni. Iya. Saya itu kemarin ada obrolan sama suami. Kebetulan dia ngajakin saya ke masjid sebelah untuk itikaf katanya. Oh, belum selesai masjidnya, Bu. Masjid sebelah. Iya, karena kan katanya biar Iya, masjid sebelah, katanya ngajakin masjid sebelah. Nah, sebelahnya kemana nih? Sebelahnya kemana itu? Belum jadi Ibu masjidnya. Iya. Bener juga sih ya. Iya. Katanya biar lebih khusyuk gitu itikafnya. Nah, yang jadi pertimbangan saya itu, saya kan punya balita. Kalau saya titipkan ke ibu saya itu, saya kan merasa merepotkan gitu ya, merasa bersalah. Itu bagaimana hukumnya? Sementara saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, kalau saya dahulukan anak-anak saya seperti apa hukumnya? Ya pokoknya penjelasan dari Ustadz, saya mau Mau itikaf. Iya, mau itikaf. Terus ibu, tapi merepotkan ibu saya karena anak-anak saya titipkan gitu ke orang tua saya. Suami ibu dititipin juga nggak ke ibu? Kan suami ibu kadang-kadang ngerepotin juga kan? Iya. Nggak, karena kan kepengennya suami itu kita sekeluarga ke masjid gitu, karena biar lebih khusyuk gitu. Karena saya merasa ini repot gitu, saya masih punya balita gitu. Yang jadi dilema itu yang mana yang harus saya dahulukan, itikaf apa untuk Lailatul Qadar atau anak-anak saya? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Maya bertanya, saya dan suami ingin itikaf di masjid sebelah. Benar. Nah, sambil bangun tuh supaya sebelahnya lagi jadi. Sebelah lagi. Iya. Tapi apa daya, ibu ini masih punya anak kecil. Benar. Balita, ya kan? Pengen nih supaya khusyuk keluarga ke semua, tapi kan masih ada balita. Nah, pengennya ibu ini balita dititipkan ke orang tuanya ibu. Nah kan? Iya. Dititipin ke orang tuanya ibu. Set. Nah kan? Terus mertuanya bagaimana tuh? Nah, mertuanya lagi tidur. Nah, gimana cara nitipinnya? Nah, Bu. Ya. Saya sama suami, Maya sama suami mau itikaf ke masjid sebelah. Tolong nih titip
titip si Romli ya. Iya. Emang si Romli ngapa? Masih rewel. Takutnya pas lagi itikaf dia nangis, saya jadi pipis. Kan ibu mau itikaf juga. Ibu mau itikaf juga? Iya. Nah, si Romli bagaimana nih? Gimana dong? Gimana kalau kita titipin di Pak Lurah? Lah ibu mau itikaf juga? Iya. Nah jadi pertanyaan dong. Coba deh ke bapaknya, bapak mertua. Bawa mertua. Mbak, Ya. Maya mau itikaf sama Bang, Sama abang. Mau mana? itikaf sama Bang Cep mau itikaf ke masjid. Nah ini kan Emang? nih Maya masih punya si Romli nih. Iya. Iya. Emang itikaf siapa sih? Berdiam diri di masjid, Be. Oh. Ditolong dah, mak Iya. kata mau itikaf juga. Babe kan ada di rumah. Babe kan mau ke pasar itu bawa rambutan. Babe mau ke Gimana pasar? sih? Iya. Jadi nggak bisa nih. Nggak bisa. Udah. Udah. Kalau gitu- Masa ajak sama Babe aja ke pasar kan repot. Jadi Romli Gimana sih? lu? Jadi Maya nggak jadi itikaf dia sama si Cep nih. Udah bilang aja sana coba ke Ipar lu. Sini, sini. Ipar. Iya, Ipar. Bang Jamal. Iya, ngapa? Bang Jamal nganggur kan? Lah, abang mah banyak kerjaan, emang apa? Ini titip Romli Bang. Nih si Aye sama Bang Cep mau itikaf di masjid Bang. Itikaf, lah laguan amat sih lu itikaf. Pala anak saya mana? Oh coba. Terus ngapain? Mau itikaf Bang. Terus ngapain segala? Mak kagak bisa, Babe gak bisa, timbang abang doang nih yang bisa nih. Ya Allah. Tolong dah, Bang, ya. Lu mau itikaf nyusahin orang Ya, tolong ya. dah. Terus urusan gue bagaimana ini? Nih di pala, ini belum selesai nih, di kakinya. Belum. Nah, nih popoknya nih Bang. Ya. Makasih Bang ya. Assalamualaikum. Bentar dulu. Ya. Dulu dia pengen kencing. Repot ya Bu ya? Repot. Nah bagaimana itu ya? Repot. Nanti ya kita akan Allah. jawab ya Ibu Ya Maya ya. Allah. Bagaimana dilematisnya Ibu, repotnya rumah tangga Ibu penyamakan, karena masih punya si Romli yang masih kecil. Iya. Masih di bawah 5 tahun. Masih 5 tahun. Sementara Ibu pengen ibadah dengan khusyuk. Bagaimana nanti menjawab situasi seperti itu ya Ayah, Benar. Abi ya. Dijawab setelah ini Abi, oke? Insyaallah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini. Setelah ini kita akan mulai lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Jatuh. Iya. Iya. Masa.